Ketika jenazah sampai, hari sudah petang, jam menunjukkan sekitar pukul 6:05. Entah apa yang menyebabkan hati Irfan bergerak untuk ikut menolong mengangkat jenazah masuk ke rumah dan tidur sendiri di sebuah apartemen yang dipinjamkan oleh bosnya. Saat itu tidur sendiri di apartemen, tiba-tiba bermimpi almarhum temannya. Namun penampilannya sangat menyeramkan. Dalam mimpi tersebut, Irfan melihat almarhum dalam keadaan terbungkus kain kafan. Pocong temannya itu berdiri tegak sambil melihat ke arah Irfan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Pandi di obrolan seram. Sebelumnya gua ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha buat kalian yang merayakannya. Obrolan seram malam hari ini, jadi ada seseorang yang bernama Irfan mendapatkan kejadian di luar nalar. Setelah ikut menguburkannya itu, gimana keseruan ceritanya? Mari kita dengar ceritanya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2014. Ketika itu Irfan mendapatkan kabar seorang temannya meninggal akibat mengalami kecelakaan. Sebenarnya Irfan tidak terlalu akrab dengan temannya, dia hanya kenal begitu saja. Teman Irfan ini mengalami kecelakaan di sana dan jenazahnya dibawa pulang ke rumah keluarganya, yaitu di Jawa. Ketika jenazah sampai, hari sudah petang, jam menunjukkan sekitar pukul 6:05. Entah apa yang menyebabkan hati Irfan bergerak untuk ikut menolong mengangkat jenazah masuk ke rumah. Setelah disolatkan sekitar 6:30, jenazah langsung dimakamkan. Jenazah selesai dimakamkan sekitar jam 7 mendekati masuk Isya. Sepulang dari kuburan, saya tidak langsung membersihkan diri. Saya tidak mandi maupun ganti baju. Setelah saya ngobrol dengan teman-teman. Setelah itu, saya langsung tidur karena besok pagi harus bekerja, kata Irfan. Malam hari baru kejadian yang horor itu dimulai. Irfan yang bekerja dan tidur sendiri di sebuah apartemen yang dipinjamkan oleh bosnya. Saat itu tidur sendiri di apartemen, tiba-tiba bermimpi almarhum temannya. Namun penampilannya sangat menyeramkan. Dalam mimpi tersebut, Irfan melihat almarhum dalam keadaan terbungkus kain kafan. Pocong temannya itu berdiri tegak sambil melihat ke arah Irfan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Irfan langsung terjaga dari mimpi yang menyeramkan itu. Namun peristiwa aneh terjadi di depan matanya. Ketika Irfan bangun dari tidurnya, makhluk seram itu masih ada di depan matanya. Ia nampak melalui celah dinding, terlihat separuh badan saja. Waktu itu kondisi kamar emang gelap karena saya tak menyalakan lampu, hanya menggunakan cahaya dari luar jendela saja. Setelah beberapa menit, makhluk itu tak juga menghilang. Saya baru yakin ia emang nyata.
Saya langsung tutup selimut dan berusaha tidur hingga terbangun esok paginya. Waktu tidur di malam kedua, Irfan menyalakan lampu, tapi ia masih mengalami mimpi menyeramkan yang sama. Saat terbangun, malam itu tampak jelas karena lampu kamar menyala terang. Pocong itu berdiri di tempat yang sama persis seperti malam sebelumnya. Tak ingin memperumit keadaan, Irfan langsung tarik selimut. Ia berusaha tidur sampai tertidur kebetulan karena memang sudah lelah setelah pulang dari bekerja. Pengalaman mimpi tapi nyata itu berlangsung terus-menerus hampir seminggu, sampai akhirnya Irfan tak tahan lagi dengan teror dan gangguan itu. Dia memutuskan keluar dari apartemen bosnya dan pindah ke rumah bibinya. Sejak pindah ke rumah bibinya, teror penampakan pocong temannya tidak pernah terjadi lagi. Irfan juga sudah tidak pernah mimpi seram lagi. Setelah mengalami kejadian-kejadian seram itu, saya sedikit rasa takut ke kuburan, apalagi kalau ada orang meninggal. Saat ada saudara meninggal, saya cuma sebentar ke kuburan. Pas pulang, saya langsung mandi dan membersihkan diri, terus mengganti baju. Nah, itulah ceritanya. Buat kalian yang punya pengalaman yang seram, bisa kalian kirim ke WhatsApp atau Instagram di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai ketemu di obrolan seram selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.